Perdana Menteri Malaysia merespon berita yang lagi heboh di Indonesia, yaitu kasus Gus Miftah yang lagi rame di Indonesia. Bapak Anwar Ibrahim ini merasa aneh. Kok bisa seorang pendakwah menghina seorang pedagang kecil yang mencari nafkah, yang mencari rezeki? Dan berita ini viral di Malaysia dan juga di Singapura. Langsung aja kita lihat beritanya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Korang tengok tak video ni? Ya kono didol goblok. Tak ada siapa kat dunia ni yang berhak hina orang lain, terutamanya orang miskin yang cari uang demi sara keluarganya sendiri. Buat netizen Malaysia yang tak tahu cerita apa, kes apa pasal Gus Miftah ni? Mari sini saya ceritakan. Baru-baru ni, seorang pendakwah agama terkenal di Indonesia iaitu Gus Miftah telah muncul dalam sebuah majlis agama di Magelang, Jawa Tengah. Masa dia tengah bagi ceramah, dia ternampak seorang pakcik ni jual teh ais berdiri antara jemaah sambil gedung bekas teh ais atas kepala dia. Dari atas pentas tu, Gus Miftah tegur pakcik tu. Dia tanya, teh ais kau ni masih banyak lagi ke? Pakcik tu diam je. Lepas tu dia cakap lagi, ya sana jual goblok. Semua orang kat atas pentas tu gelak. Lepas tu dia tambah lagi, jual dulu, kalau tak laku tu takdir. Pas video tu viral, netizen Indonesia marah lah. Bukan kat sana je, sampai netizen Malaysia pun panas hati. Sebab apa? Sebab rasa sedih. Cuba bayangkan kalau ayah kita yang dihina macam tu. Apa perasaan kita? Ramai marah dan kecewa sebab tokoh agama patutnya dia yang jadi contoh yang baik. Bukan hina orang susah yang siang malam cari nafkah demi nak sekolahkan anak-anak. Pas insiden tu, Gus Miftah ni jumpa penjual teh ais dan minta maaf secara langsung kepada penjual teh ais. Dan jelaskan ucapan tu hanyalah gurauan dan tidak berniat untuk menghina. Pengajarannya, kita semua kena belajar untuk jaga mulut. Kadang-kadang benda yang kita rasa lawak ni, orang lain boleh rasa pedih. Dan satu lagi, hargai usaha orang yang gigih macam pakcik tu. Tak ada benda lebih mulia daripada cari rezeki halal, walau kecil macam mana sekalipun kerja tu. Es tehmu jauh garang. Masih. Ya kono didol goblok. Penjual es teh dihina oleh pendakwah, penceramah dalam majlis agama. Tak sangka benda ni berlaku. Dan benda ni berlaku di Indonesia, dah viral di sana dan juga dah viral sampai ke Malaysia pun. Orang-orang Malaysia dah tahu dah tengok dah video pakcik ni kena hina oleh pendakwah. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada apa yang terjadi ni. Yang pertama, saya tak faham macam mana benda ni berlaku dalam majlis agama tau. Okay? Tengah bagi ceramah, tengah bagi tazkirah. Kalau benda ni berlaku dekat tempat-tempat awam yang penuh dengan orang-orang yang ego, orang-orang yang belagak, mungkin bolehlah faham sikit. Tapi ini dalam majlis agama, bukan seorang sahaja tau yang mentertawakan pakcik yang jual teh ni. Okay, kita tahu yang dia punya yang paling utama penceramah ni lah, Gus Miftah nama dia. Lepas tu ni, orang-orang sebelah ni, yang paling teruk yang belah kiri itulah. Tak tahu apa yang kelakar sangat ya. Macam tengok komedi show pula. Okey, memang semua ni gelak. Lepas tu, audience, penonton sama-sama gelak. Apa ke benda? Lepas tu, Gus Miftah ni, dia dah kena viral. Dia dah malu. Dia datanglah ke rumah pakcik ni. Dia kata benda tu hanyalah salah tanggap. Okay, salah faham. Dia hanyalah bergurau, bercanda. Kita yang tengok tu tahulah sama ada itu salah faham ataupun tidak. Terang-terang, itu bukan something yang dia tersengaja. Tidak. Rasa macam dia dah biasa buat benda tu, Gus Miftah ni. And even, dia datang ke dalam rumah ni, tengok cara dia, behaviour dia, pegang pakcik tu macam, relax minta maaf lah. Macam, dia tak ada rasa bersalah pun aku rasa. Tapi ada hikmah daripada kejadian tersebut yang mana pakcik ni sekarang semua orang nak tolong dia. Dah banyak dah orang-orang macam influencer yang datang nak bagi sedekah sebagainya. Even Aisyah Khalid pun dengan cerita nak datang juga kan. So, good for him lah. Tapi, janganlah kita hina orang-orang yang macam ni. Okay, orang-orang yang berniaga ni kan dan sebagainya kan. Pengajaran terbesar, tak kisahlah kita ni dah gaya gila-gila ke, dah terkenal sangat ke, semua orang hormat kita ke, tak perlulah kita pandang rendah dekat orang lain. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus
dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras dan akhirnya pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang faham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya rasa aneh ya, agak luar biasa. Tapi bagi saya pengajarannya menginsafkan. Saya terus lihat saya kena sebut ni di perbandaran energy transition. Apa makna bagi orang-orang seperti ini? Maka carilah kaedah di bank dengan catatan keuntungan besar. Apa kedudukan orang yang termiskin yang bekerja dengan kita? Apa makannya, rumahnya di mana, gajinya berapa? Jabatan-jabatan, keluarga pemandu kita, keluarga penjaga kita yang paling daif, ambil perhatian. Di dari kerangka belanjawan begitu juga, dalam kerangka negara begitu juga. Kita beri beberapa insentif untuk memacu pertumbuhan. Kita pergi menarik pelaburan, tetapi jangan lupa manfaat itu masuk harus sampai ke akar umbi. Tentunya kita masyarakat Indonesia terkejut ya dengan seorang Gus Miftah yang sebelumnya itu hadir sebagai sosok yang benar-benar toleransi. Makanya tak heran ya Gus Miftah ini sebelumnya mendapatkan banyak undangan dari influencer-influencer besar di Indonesia. Dengan ketenaran Gus Miftah ini ya, makanya Pak Prabowo ini mengangkat Gus Miftah ini sebagai staf khusus presiden. Dengan adanya kejadian ini, tentunya masyarakat Indonesia ini sangat marah ya. Bukan hanya masyarakat Indonesia. Di Malaysia, di Singapura, Gus Miftah ini benar-benar menjadi sorotan. Bahkan bukan hanya influencer Malaysia ya. Seorang Perdana Menteri Malaysia ya, Bapak Anwar Ibrahim ini sampai merespon. Bayangin aja guys ya, seorang pedagang yang tentunya juga umurnya itu tidak muda, yang udah pasti lebih tua dibandingkan Gus Miftah. Dan pedagang tersebut ini dikerumuni ya banyak orang. Dan juga orang yang mengerumuni ini lawan jenis guys. Dipermalukan di depan umum, di depan lawan jenis. Bayangin. Ini kan gak kebayang gimana rasanya. Apalagi juga bukan hanya dipermalukan, tapi dihina guys. Dengan menggunakan kata-kata kasar. Ya bagaimanapun ya, kalau misalkan ini dianggap bercanda, ya posisi saat itu kan bukan lagi ngeronda, bukan lagi di tongkrongan, tapi berada di majelis pengajian. Tentunya kan hal ini benar-benar nggak pantas ya. Apalagi ini diucapkan oleh seorang penceramahnya. Coba kalian bayangin ya di posisi bapaknya. Bagaimana perasaan bapaknya pada saat itu. Lagian kan jualannya kan nggak seberapa. Kalau misalkan Gus Miftah itu memanggil dan langsung membelinya, itu palingan nggak sampai 100.000 guys. Tapi ini malah dipanggil, terus dihina. Kemudian seperti halnya disyukurin ya. Kalau nggak laku, ya takdir. Wah, bukan hanya di PHP-in, dihina, terus juga disyukurin. Yang terbaru ini memang belum ada keputusan dari Bapak Prabowo. Namun tentunya Pak Prabowo melalui stafnya sudah menegur keras Gus Miftah ya, selaku staf khusus presiden. Tapi warganet dan juga masyarakat Indonesia ini sudah membuat petisi online dan juga sudah ditandatangani puluhan ribu orang dan juga meminta Pak Prabowo segera memecat Gus Miftah dari staf khusus presiden. Jangan dikira semua ustaz bisa soleh. Yang dihisab pertama kali yaumul qiyamah itu 3 golongan. Yang pertamanya ustaz, kiai, da'i. Tolong bantu saya.
terutama dalam faktor keikhlasan. Karena akan ditanya, bagaimana kamu berdakwah dulu? Maka mereka menjawab, kami berdakwah karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzab. Ada kadzib, ada kadzab, itu beda. Kadzib itu sekali dusta, kadzab terbiasa berdusta. Ternyata dibuka filenya, nih, ditampakkan, kamu itu ternyata gila popularitas. Kamu itu pergi hanya untuk mencari materi dunia saja, memperkaya diri sendiri, hanya untuk cari amplop saja. Itu saya tegaskan sekali lagi, tolong kalau saya kesini jangan pernah berikan saya amplop. Jangan berikan isinya pun, saya akan kembalikan. Ya, tolong jangan berikan, apalagi Anda keluarga saya di sini. Gak mungkin saya dakwah di keluarga saya meminta sesuatu, mustahil. Anda undang saya, jangan pikirkan apapun. Kalaupun ada sesuatu, saya akan beli tiket sendiri. Saya berangkat sendiri, supaya hisab saya ringan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah cukupkan bagi saya, gak ada masalah. Yang penting saya ingin hisab saya ringan di hadapan Allah. Lalu saya katakan begini, ya Allah, saya sudah datang ke Tokyo. Datang sendiri, pulang sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, nerangin sendiri. Dan saya tidak minta apapun ketika saya datang dan pulang. Maka kalau itu berbuat menjadi kebaikan, maka mohon resapkan pada jiwa sahabat-sahabat saya. Tapi kalaupun belum mereka hamba-Mu ya Allah, jadikan dan berikan kami kebaikan dalam rahmat-Mu. Jadikan saya keluarga Anda dan jangan berikan apapun ketika saya datang pada nilai-nilai materi dunia. Anda mencintai saya, maka sayangi saya dengan doa-doa Anda. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Sedular. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Dunpan Samulia.